Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, inilah pengakuan kami di hadapan-Mu. Kami sungguh memerlukan Engkau yang memimpin hidup setiap kami. Kami memerlukan Engkau yang mengajar kami. Kami perlu Engkau yang melatih kami untuk kami menjalani kehidupan kami yang begitu keras dalam dunia ini, Tuhan. Agar kami tidak salah arah, agar kami tidak terjerumus dalam berbagai-bagai dosa dan pencobaan. Tetapi kami berjalan dalam terang kasih-Mu. Itulah sebabnya pagi hari ini kami datang dan kami merendahkan hati kami di hadapan Tuhan. Kami hanya memohon belas kasihan-Mu yang melawat setiap kami pribadi lepas pribadi yang datang beribadah dan menyembah Tuhan di pagi hari ini. Bila setiap kebenaran firman Tuhan sama-sama kami renungkan, sungguh-sungguh menjadi berkat bagi setiap kami. Bahkan Tuhan tolong hamba-Mu dalam segala keterbatasan dan kekurangan yang ada. Tuhan Kau pakai menjadi alat di tangan Tuhan, menyampaikan isi hati-Mu, sehingga setiap kami sungguh-sungguh mengalami dan mendapatkan berkat dari kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Berbicara pada kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Shalom saudara. Ya, di pagi hari ini dengan satu tema jalan kerendahan hati, kita akan melihat kebenaran firman Tuhan dalam surat Filipi pasal yang kedua, ayat yang kelima hingga ayat yang ke-11. Filipi pasal yang kedua, ayat yang kelima sampai yang ke-11. Saya rindu setiap kita dapat membaca secara bergantian kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara. Saya akan memulai dari ayat kelima, silakan cepat sekali ayat ke-6 dan seterusnya sampai di ayat yang ke-11. Filipi 2 ayat 5 sampai 11, demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terhadap juga dalam Kristus Yesus. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Setelah di awal khotbah ini saya ingin coba membandingkan dua tokoh tukang kayu, saudara. Dan tukang kayu yang pertama yang saya ingin tampilkan adalah satu pribadi yang tentu saja sangat kita kenal di Indonesia, yaitu beliau bernama Joko Widodo atau Pak Jokowi, saudara ya. Saudara, kalau kita tahu bahwa dalam sejarah Pak Jokowi waktu kecil dia berada dalam kehidupan keluarga yang sangat-sangat sederhana, saudara. Bahkan pada waktu kecil mereka mengalami kesulitan hidup. Jokowi pada waktu kecil dia terpaksa harus berdagang. Dia terpaksa harus ojek payung, saudara. Dan bahkan menjadi kuli panggul untuk membiayai keperluan sekolahnya. Bahkan dicatat bahwa rumah mereka pernah 3 kali digusur katanya, saudara. Tetapi karena Jokowi punya satu keahlian bertukang seperti yang juga dimiliki oleh ayahnya, maka dia mulai bekerja sebagai seorang penggergaji di usia yang umur 12 tahun. Namun segala keterbatasan yang ada, Jokowi bangkit dan dia mampu, saudara, menyelesaikan sekolahnya bahkan lulus secara sejana. Dan setelah lulus itulah kemudian dia mulai menekuni usaha sebagai seorang pengusaha mebel. Nah, karir politiknya itu kemudian dimulai ketika dia menjadi wali kota Solo, saudara. Itu tahun 2005. Dan namanya semakin cemerlang, semakin dikenal ya. Karena apa? Karena pada waktu itu ketika dia menjadi wali kota, dia mampu mengubah wajah kota Solo menjadi satu kota pariwisata, kota budaya, kota batik yang sangat terkenal. Dan itu menjadi satu citra baik dari seorang Jokowi. Sehingga kemudian dia dipromosikan, bahkan dia mulai maju dalam pilkada, selaku pilkada di DKI. Dan dia memenangkan pilkada DKI itu pada bulan September 2012. Tetapi saudara, kalau kita bisa tahu bahwa semakin hari dia semakin cemerlang, semakin hari semakin popularitasnya semakin tidak terbendung, saudara. Belum mengakhiri itu ya,
tugasnya sebagai seorang gubernur DKI, dia berani maju untuk mengikuti kontestan sebagai calon presiden Indonesia, saudara. Dan suatu hal yang luar biasa pada akhirnya, bukan hanya satu tetapi 2 periode Jokowi mampu memenangkan pemilihan presiden Indonesia dan menjadi presiden Indonesia selama 2 periode. Bahkan saudara, dari survei di akhir kepresidenannya tahun 2024 yang lalu saudara, maka dari survei yang ada dikatakan bahwa 75% masyarakat Indonesia puas dengan kinerjanya sebagai presiden Indonesia. Maka di sini saya dapat katakan bahwa seorang Jokowi, dia itu menapaki satu jalan di mana dia ingin mencapai kesuksesan itu dari zero to hero, saudara. Itulah Jokowi, saudara. Dan yang saya ingin bandingkan yang kedua adalah sosok tukang kayu juga. Dia anak dari seorang tukang kayu dan tentu saja kita juga sangat mengenal siapa dia. Dia adalah Yesus Kristus. Saudara, berbeda dengan Jokowi, maka sebenarnya Yesus Kristus adalah anak Allah. Dia adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Dia adalah Allah yang sejati, saudara. Dia pemilik segala sesuatu. Dia berkuasa atas segala sesuatu. Dialah yang menciptakan dunia. Dia berkuasa atas alam semesta. Dia berkuasa atas hidup manusia. Dia berkuasa atas malaikat-malaikat. Dan kemuliaan dia sebagai Allah itu adalah satu kemuliaan yang tidak pernah dimiliki oleh siapapun yang ada dalam dunia ini. Tetapi justru disitulah kemudian kemuliaan, kebesarannya sebagai satu pribadi Allah yang luar biasa itu kemudian dia tinggalkan, saudara. Karena kemudian dia datang dalam dunia menjalani kehidupan sebagai seorang manusia. Dia lahir dari tempat yang hina, menjalani pelayanan kehambaan, dan seringkali dipahami dalam pelayanan itu. Seringkali dia kemudian dikritik dan pada akhirnya kemudian juga disalahpahami oleh orang-orang yang dilayaninya. Bahkan di akhir hidupnya sebagai seorang manusia, Yesus Kristus mengalami tuduhan-tuduhan palsu, mengalami penyiksaan. Dia mati dengan mengenaskan karena dia tergantung di atas kayu salib dengan hinanya. Satu posisi kematian di mana itu hanya dapat dilakukan oleh seorang yang terkutuk, seorang penjahat besar yang layak dihukum gantung di atas kayu salib. Meskipun Tuhan Yesus tidak pernah berdosa di dalam dunia ini. Saudara, dari apa yang saya coba bandingkan ini, saudara, mungkin sebagian dari kita mulai berpikir, saudara ya, kok kayaknya apa yang diperbandingkan itu sepertinya tidak sepadan. Atau seringkali kita katakan, kok kayaknya nggak apple to apple nih ya Pak ya gitu ya, Musa ya. Dan saya setuju saudara dengan mungkin apa yang jadi pendapat seperti ini. Tetapi yang saya ingin paparkan dalam perbandingan ini sebenarnya, saya ingin mencoba melihat ada sebuah kontras dalam hal bagaimana keduanya menapaki jalan kesuksesan itu. Saudara, kalau kita bisa tahu bahwa Pak Jokowi maupun juga tokoh-tokoh besar dunia, saudara, maka banyak kali tokoh-tokoh besar itu menapaki jalan sukses mereka dengan satu perjalanan dari zero to hero. From nothing to be everything. From powerless to powerful, saudara. Maka itu menjadi satu hal yang penting bahwa seringkali itu menjadi satu inspirasi banyak orang bahwa meskipun kita mungkin dalam dunia ini tidak berarti apa-apa, ayo kita terus maju. Kita pasti bisa menjadi seseorang yang berarti dalam dunia ini. Dan itu dibuktikan oleh Pak Jokowi dan juga mungkin orang-orang tokoh-tokoh besar dunia. Yang mungkin dalam masa kehidupan masa kecilnya mereka tidak berarti apa-apa. Orang-orang yang terpinggirkan mungkin. Orang-orang yang mungkin dipandang rendah. Tetapi kemudian dia bisa menapaki satu jalan kebesaran dan kesuksesan dalam hidupannya. Sehingga dia dapat mencapai satu tahap yang tertinggi. Dikenal oleh dunia. Dan menjadi satu pribadi-pribadi yang luar biasa dalam dunia ini. Tetapi sampai di sini kalau kita bisa melihat bagaimana dengan kisah dari Tuhan Yesus. Maka berbeda dengan apa yang terjadi dalam Jokowi dan tokoh-tokoh besar dunia. Ketika mereka berusaha meraih kesuksesan itu, meraih kemuliaan, meraih kuasa itu. Dari paling bawah naik terus sampai ke atas, saudara. Maka dari apa yang kita baca dari Filipi ini, kita bisa melihat ada sesuatu yang sangat terkontras, yang sangat kebalikan sana. Kan di sini kita bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus menjalani kisah hidup di dunia ini dengan menapaki jenjang. Mulai dari atas
pribadi yang paling mulia, Allah yang paling sejati, penguasa segala sesuatu. Tidak ada satupun yang kekurangan yang dia miliki. Tetapi kemudian dia memilih satu jenjang mulai menurun sampai ke bawah. Dan katakan sampai paling bawah saudara. Dan Rasul Paulus mengistilahkan itu dengan satu istilah ketika dia katakan di ayat ke-7. Bagaimana Yesus kemudian mengosongkan dirinya. Atau dalam bahasa teologi dikenal dengan satu istilah kenosis. Dan kata kenosis itu telah diambil juga dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Yunaninya saudara. Dari kata mengosongkan diri ini sebenarnya. Yang artinya dari memiliki segalanya menjadi kosong, tidak berarti apa-apa. Atau dalam bahasa yang harafiah, soalnya kata kenosis itu juga menjadi satu gambaran tentang seorang yang sedang memindahkan barang dari sebuah wadah yang penuh itu kemudian dipindahkan semuanya, seluruhnya sampai habis dan tidak bersisa satupun dalam wadah yang ada itu, saudara. Itulah kira-kira gambaran bagaimana Tuhan mengosongkan dirinya. Dia memiliki segala-galanya, tetapi kemudian dia rela menjadi kosong dan tidak berarti apa-apa. Saudara, tindakan kenosis yang Tuhan Yesus lakukan ini adalah kita bisa melihat bagaimana Yesus yang sepenuhnya Allah. Kemudian dia sengaja merendahkan dirinya menjadi manusia. Dia lahir sebagai seorang manusia. Tetapi bukan itu saja, karena Alkitab mencatat dalam kondisi sebagai manusia dia kemudian merendahkan dirinya lagi. Menjadi seorang hamba. Dan bukan hanya sebagai seorang hamba. Tapi dia mati di atas kayu salib yang hina itu. Saudara, kalau bisa melihat itulah perjalanan Tuhan Yesus. Satu perjalanan yang semakin menurun dan sampai menuju pada satu titik nadir yang paling bawah. Dan itulah perbedaannya. Ketika orang dan dunia memulai dari satu powerless menjadi powerful, maka apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah bagaimana dia menapaki satu jalan from powerful to powerless ini, saudara. Tetapi satu hal yang menarik justru dalam jalan menurut inilah kuasa Yesus sebagai anak Allah itu semakin dinyatakan sempurna dalam dirinya. Dan Allah Bapa memujinya, katakan di ayat 10 dan 11, supaya dalam nama Yesus bertekun lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara. Saudara, ini satu tindakan pengosongan diri yang dilakukan Tuhan Yesus itu dengan cara Tuhan Yesus merendahkan dirinya ini ternyata saudara mendapatkan perhatian begitu banyak tokoh-tokoh di dunia. Ada banyak mungkin orang-orang dalam dunia ini bahkan juga orang-orang Kristen ya. Kemudian mereka merasa bahwa apa yang dilakukan Tuhan Yesus dengan merendahkan diri ini adalah satu hal yang menginspirasi mereka untuk melakukan tindakan yang sama. Untuk mereka juga lakukan itu dalam kehidupan mereka. Satu keteladanan bagaimana mereka juga perlu katanya merendahkan diri mereka. Tapi saya katakan bahwa konsep merendahkan diri yang mereka pikirkan ketika mereka berusaha meneladani apa yang dilakukan Tuhan Yesus ini adalah satu hal yang salah, yang keliru. Satu hal yang salah kaprah saudara dalam penerapannya. Saudara, kalau kita bisa tahu bahwa jalan merendahkan diri yang sering disalah mengerti ini oleh orang-orang Kristen ini. Karena mereka selalu menganggap bahwa kita perlu mengikuti jejak sama seperti Tuhan Yesus lakukan. Agar apa? Kalau saya mengikuti jejak Tuhan Yesus, saya kemudian merendahkan diri di hadapan sesama saya. Maka kemuliaan, kebesaran, kesuksesan itu akan kita raih bahkan semakin sempurna dalam hidup saya. Dan mereka mulai mendefinisikan kesuksesan, kemuliaan itu dengan cara apa? Dengan cara kemudian mereka merendahkan diri mereka. Dengan menganggap mereka dari posisi yang paling atas. Pengusaha besar, pejabat besar gitu ya. Mungkin orang-orang CEO mungkin dari perusahaan-perusahaan internasional, perusahaan-perusahaan multinasional. Dan mereka dengan sengaja mereka kemudian dikatakan berusaha merendahkan diri sampai ke bawah. Dan dengan terang-terangan mereka menyatakan bahwa jalan itu adalah jalan yang seperti Yesus lakukan. Bukankah ini Alkitabiah? Semakin kita merendah, maka disitulah kemudian kesuksesan, kebesaran, kemuliaan, kuasa kita dapatkan. Maka belajar dari keteladanan Tuhan Yesus yang seperti itulah kemudian beberapa pengusaha-pengusaha besar, beberapa CEO besar, pejabat-pejabat tinggi negara saudara, melakukan
seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Mereka berpikir, aku harus merendahkan diriku di hadapan sesama. Dengan cara apa? Dengan cara mereka mulai terjun ke jalanan, membagi-bagikan sembako kepada orang jalanan yang kumuh, yang kotor, dan mereka dengan merendah, mereka membagikan itu. Bahkan ketika banjir datang, mereka datang memberikan bantuan. Mereka bukan sekedar memberikan bantuan saja, tapi bahkan mereka memberikan bantuan dengan cara menunduk, Wah, luar biasa, Seakan-akan kemudian dia yang rendah, orang yang dibantu lebih tinggi dari dia. Dan itu menjadi satu kebanggaan ketika dia bisa melakukan hal yang seperti itu, saudara. Atau mungkin mereka terjun ke gorong-gorong, dan kemudian membantu membersihkan sampah-sampah gorong-gorong supaya tidak lagi terjadi banjir. Dan saudara mungkin pernah mendengar beberapa waktu yang lalu ada pejabat negara yang kemudian terekspos, dia kemudian memanggul bantuan atau beras atau apalah dipanggul, dan kemudian itu menjadi satu sorotan di sana. Ada pejabat-pejabat yang lain kemudian, saya pernah mendengar satu cerita dari seorang wartawan, saudara wartawan Kompas, saudara. Dia pernah mengatakan kepada saya, tapi saya tidak bisa menyebutkan siapa orangnya, saudara. Pejabat negara yang kemudian dia datang ke satu lokasi tertentu, saya lupa lokasinya apa, saudara. Tetapi sebenarnya dia cuma hanya mengunjungi, saudara, satu hal yang terjadi di situ, Tetapi karena begitu banyak wartawan-wartawan yang datang di situ, kemudian wartawan itu berkata kepada mereka, Pak, turun dong, Itu permintaan dari para wartawan, Dan kemudian sang bapak ini kemudian melipat lengan bajunya, Dan kemudian dia turun, Dan kemudian para wartawan memfoto, adegan dia turun membantu situ, saudara. Dan seringkali ketika mereka melakukan semuanya itu, tidak lupa mereka juga perlu menyertakan orang-orang yang meliput aksi heroiknya agar dapat diposting dalam media yang ada, saudara. Dan mereka katakan, aku sedang belajar seperti Yesus. Aku belajar merendahkan diriku dalam melayani. Saudara, sampai di sini saya mau katakan bahwa itu ada satu salah kaprah. Karena jadi satu pertanyaan penting bagi setiap kita. Apakah ketika kita melayani sesama kita yang miskin, yang lemah, yang tidak berdaya itu adalah satu wujud keteladanan kita di mana kita mau seperti Yesus merendahkan diri kita, saudara. Saudara, kesalahpahaman kita atau ketidakmengertian kita adalah pada kata merendahkan diri itu, saudara. Saudara, kata merendahkan diri itu sangat tepat kalau itu disematkan kepada apa yang Tuhan Yesus lakukan. Karena apa? Karena dia memang Allah, saudara. Dia adalah pribadi Allah. Dan dia sedang melakukan satu tindakan merendahkan dirinya dari pribadi Allah menjadi manusia. Dan itu satu hal yang benar. Bagaimana dia sedang merendahkan dirinya sebagai manusia. Tetapi kalau kita bisa melihat perjalanan merendahkan diri yang banyak orang lakukan saat ini ketika mereka berusaha meladani Tuhan Yesus itu berbeda. Karena posisinya adalah mereka adalah manusia. Dan manusia yang melayani sesama manusia. Di situ kita bisa melihat bahwa tidak ada proses merendahkan diri, saudara. Karena ketika kita melayani sesama manusia, sebenarnya kita juga pada hakikatnya kita melayani pribadi-pribadi yang setara sama-sama manusia. Yang beda cuma mungkin status sosialnya. Tetapi di hadapan Tuhan, kita adalah sama setara sebagai manusia. Entah engkau adalah seorang pengusaha besar, atau engkau adalah seorang yang sangat-sangat sederhana, bahkan mungkin orang yang lemah. Tidak ada perbedaan di dalam hakikatnya. Kita setara, saudara. Maka disitulah ketika kita melayani sesama yang ada, proses yang terjadi adalah kita tidak sedang merendahkan diri kita di sana. Dan kalau kita katakan bahwa kita sedang merendahkan diri kita, bahwa itu adalah sesuatu yang salah dan keliru, saudara. Maka di sini kalau kita benar melihat keteladanan seperti apa yang sebenarnya bisa menginspirasi setiap kita lewat tindakan pengosongan diri dari Tuhan Yesus ini. Apa yang perlu kita pelajari, apa yang perlu kita teladani dari satu sikap dari Tuhan Yesus ketika dia mau merendahkan diri ini. Maka disinilah kita bisa tahu bahwa keteladanan yang utama itu adalah keteladanan untuk menempuh jalan kerendahan hati, saudara. Bukan merendahkan diri. Saudara, kita bisa melihat bahwa ada perbedaan di sana antara kerendahan hati, humility, dengan merendahkan diri, self-degrading, saudara. Saudara, kita bisa melihat dua statement, ada sebuah statement yang berbeda sebenarnya.
Meskipun seakan-akan merendahkan hati itu tampak sepertinya sebuah kerendahan hati. Tetapi kalau kita bisa melihat bahwa sikap merendahkan diri itu adalah satu upaya mengecilkan nilai diri kita itu di mata sesama. Tetapi sayangnya sikap mengecilkan diri kita di hadapan sesama itu kemudian seringkali dimaknai secara keliru, seringkali kemudian bisa dimanipulasi sedemikian rupa, dan itu bisa menjadi satu alat untuk sebuah kesalehan palsu atau sekedar sebuah pencitraan diri untuk mendapatkan validasi dari orang lain, saudara. Misalnya saudara, diri kita gitu ya, kita bisa berkata, ini hanya sekedar pelayanan kecil saja, gitu ya. Saya nggak pantas dipuji. Sering gitu ya, sering kali ya kita ngomong sama orang lain ketika kita bilang mengerjakan pekerjaan yang besar, kita bilang, aduh ini pelayanan kecil sebenarnya, saya nggak pantas loh dipuji. Saudara, perkataan ini tentu saja adalah perkataan yang baik kalau memang itu dikatakan dengan ketulusan hati. Tapi sayangnya seringkali kita bisa memanipulasi perkataan ini, karena dalam hati kita sebenarnya, kita memang ingin dipuji, saudara. Kita ingin orang akan berkata pada kita, aduh enggak lah Pak, gitu ya, Bapak luar biasa loh. Jarang-jarang ada pengusaha besar, CEO gitu ya, yang luar biasa itu mau melayani seperti Bapak ini. Nah saudara, disitulah kita katakan bahwa sebenarnya kita bisa memanipulasi sikap merendahkan diri kita itu dengan cara apa? Kita butuh validasi orang lain. Kita butuh pengakuan orang lain. Bayangkan ketika katakan, aduh ini pelayanan biasa, saya nggak pantas dipuji. Oh iya sih memang biasa sih, ya. Semua orang juga melakukan itu. Wah, bagaimana perasaan hati kita? Kayak gitu ya. Karena apa? Karena kita seringkali memanipulasi sikap merendahkan diri kita itu kemudian dengan tujuan supaya diakui oleh orang lain. Atau kita bisa memanipulasi menjadi alat pemenuhan ego diri kita yang menginginkan supaya apa? Semua itu selalu berpusat pada diri kita. Maka dalam beberapa hal seringkali mungkin kita bisa katakan, jangan pilih saya lah jadi ketua, saya nggak bisa apa-apa loh, gitu ya. Yang lain saja. Udah jangan pilih saya jadi ketua. Ini sering gitu ya. Dia tawari jadi ketua, jawabannya gitu ya. Janganlah, aduh aku nggak bisa apa-apa, yang orang lain saja, gitu ya. Padahal saudara, gitu ya, dalam hati kita yang sejujurnya seringkali kita ingin orang kemudian menjawab, bagi kami ibu itu yang paling the best loh bu, gitu ya. Tolong ibu terima jabatan ketua ini, karena nggak ada lagi yang cocok menjabat ketua selain ibu. Padahal hati kita kepingin begitu, tapi mulut kita berucap, gitu ya. Aduh janganlah, ya, saya nggak bisa apa-apa, jangan jadi ketua. Ya. Dan ketika realita berbalik, apa yang terjadi? Ketika benar-benar kita nggak dipilih jadi ketua, apa yang terjadi saudara? Tersinggung, marah, ya kan? Meluap amarah dalam hati kita. Karena apa? Karena sikap kita merendahkan diri itu adalah satu upaya kita agar ego kita itu terpenuhi. Dan kalau bisa semua berpusat pada diri kita. Atau mungkin itu menjadi satu bentuk manipulasi, satu bentuk low profile, high agenda saudara. Di depan orang tampaknya kita jadi orang-orang yang sepertinya low profile gitu ya. Orang yang sederhana, orang yang kayaknya aduh ramah banget ya. Aduh senang deh lihat orang kayak begini gitu ya. Tetapi kemudian di belakang layar kita menjalankan high agenda itu saudara. Maka seringkali orang-orang seperti ini akan berkata, saya ini orang kecil, saya bukan apa-apa, gitu ya. Saya ikut mendukunglah keputusan gereja, gitu ya. Apapun keputusan gereja, apapun keputusan organisasi, apapun keputusan perusahaan, saya dukung deh, gitu ya. Begitu. Wah orang anggap, aduh ini orangnya low profile sekali ya, gitu ya. Orangnya hebat tapi dia bilang saya dukung, gitu ya. Saya nggak bisa ngasih apa-apa, tapi saya dukung, gitu ya. Tetapi kemudian saudara, ketika semua sudah diputusin, gitu ya. Ada keputusan-keputusan tertentu kemudian yang tidak sesuai dengan keinginan hatinya. Dia dengan sendiri bisa bergerilya. Dia sendiri bisa mulai mengkritik di belakang orang. Dan mempengaruhi orang-orang itu memastikan bahwa keputusan-keputusan dibuat oleh gereja. Keputusan yang dibuat oleh perusahaan, organisasi ini adalah keputusan yang salah, tidak tepat. Justru idenya dia yang lebih baik. Seperti itu saudara. Bagaimana orang-orang yang berusaha merendahkan diri ini pada akhirnya hanyalah sebuah topeng untuk sebuah high agenda itu, saudara.
Maka kalau kita bisa melihat berbeda dengan satu tindakan merendahkan diri yang sangat-sangat bisa manipulatif itu. Justru keteladanan kita ada di Yesus Kristus itu ada sebuah keteladanan yang berupa jalan kerendahan hati. Dan jadi pertanyaan bagi setiap kita, apa itu kerendahan hati menurut Alkitab? Saudara, kerendahan hati itu adalah satu sikap hati sebenarnya. Itu poin yang paling penting. Bukan sekedar perilaku lahiriah yang dilihat oleh orang lain. Itu lebih kepada satu sikap hati kita yang paling utama, saudara. Dan dalam mengapa Tuhan Yesus juga dalam pengajaran di atas bukit dia juga mengatakan bahwa mereka adalah berbahagia orang-orang yang miskin di hadapan Allah. Karena orang miskin di hadapan Allah akan beroleh kerajaan surga. Saudara, pemahaman akan miskin di hadapan Allah itu maksudnya adalah miskin secara rohani. Dan itu menunjuk kepada orang-orang yang mengakui keterpurukan rohani mereka. Mereka sadar akan keterpurukan mereka. Mereka sadar akan kebutuhan mereka akan Tuhan bagi seluruh hidupnya. Dan orang-orang yang menyadari akan kebutuhannya akan Tuhan itulah yang Tuhan sediakan hidup yang kekal itu, saudara. Maka di sini kita bisa tahu bahwa kerendahan hati inilah yang harus dimiliki oleh setiap kita. Dengan satu kesadaran kita sadar siapa diri kita di hadapan Allah. Bahwa ternyata di hadapan Allah kita masih perlu bergantung penuh kepadanya. Tidak ada dalam diri kita yang bisa kita banggakan. Tidak ada prestasi dalam diri kita yang kemudian kita bisa tunjukkan kepada Tuhan bahwa ini aku Tuhan. Aku pribadi yang luar biasa. Dan bahkan juga tidak ada satu hal dalam diri kita yang kita kemudian bisa meninggikan diri kita di hadapan sesama. Dan kita menganggap diri kita lebih tinggi daripada orang lain, saudara. Saudara, justru ketika kita melihat pada tindakan pengosongan diri yang merendahkan diri inilah, kita bisa melihat apa yang dilakukan Tuhan Yesus itu merupakan satu bentuk yang memang benar-benar low profile yang sesungguhnya. Karena Tuhan Yesus mulai menunjukkan itu, dia lakukan itu bukan jadi sebuah high agenda, tetapi dia lakukan itu bukan untuk keuntungan diri sendiri, tapi dia lakukan itu karena dia menjalankan apa yang menjadi kehendak, apa yang menjadi agenda dari Bapa yang ada di sorga. Dari situlah kita bisa melihat bahwa kerendahan hati yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah satu keteladanan yang tidak menuntut hak demi kasih Allah dinyatakan lebih luas bagi sesama. Saudara, kalau kita memperhatikan di sini katakan bahwa dia tidak mempertahankan haknya. Itu dikatakan oleh Rasul Paulus dalam suratnya ini, saudara. Yesus tidak mempertahankan haknya. Dan sila kita juga perlu belajar sebuah kerendahan hati. Untuk apa, saudara? Tidak mengedepankan siapa yang harus menang. Tidak mengedepankan bahwa aku yang harus lebih dihormati. Aku harus diutamakan. Dan kita kemudian ngotot mempertahankan diri bahwa saya yang paling benar. So, disitulah satu keteladanan dari Tuhan Yesus. Dia tidak mempertahankan haknya. Justru ketika dia tidak menuntut hak itu. Supaya apa? Supaya kasih Allah lebih luas dinyatakan bagi sesama. Saudara, keteladanan juga yang dilakukan Tuhan Yesus adalah bagaimana dia mengosongkan diri. Dan keteladanan pengosongan diri itu harus kita maknai dengan satu hal di mana dia rela melayani. Dan tidak memiliki high agenda itu. Merendah untuk tujuan supaya ditinggikan, saudara. Maka kita pun juga perlu belajar akan hal ini. Kita perlu belajar tidak perlu mencari pujian. Tidak perlu mencari pujian atas keberhasilan atau prestasi yang kita lakukan. Bahkan kalau perlu kita bisa mengambil pelayanan-pelayanan tertentu yang tampaknya tersembunyi. Tidak banyak diketahui orang lain. Bahkan juga mungkin pelayanan-pelayanan yang bisa membuat kita mungkin bisa disalahpahami. Atau bahkan kita mungkin merasa dirugikan. Tetapi kita mengerjakan itu dengan setia. Karena kita mengerjakan apa yang menjadi agenda Tuhan. Bukannya menjadi orang yang kemudian marah ketika kita kemudian disalahpahami. Dan kemudian kita kemudian dirugikan oleh karena kita melayani Tuhan, saudara. Saudara, sikap kerendahan hati inilah yang seharusnya menginspirasi kita. Untuk terus menyadari siapa kita di hadapan Tuhan. Dan menyadari bahwa di hadapan Tuhan kita bukan apa-apa. Kita bukan siapa-siapa. Kalaupun kita bisa menjadi siapa-siapa, itu bukan karena kita, itu karena Tuhan. Dan kita akan selalu diingatkan bahwa kehidupan kita tidak perlu menampilkan citra diri di hadapan orang lain. Tetapi kita taat mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan.
taat mengerjakan apa yang menjadi agenda Tuhan dalam hidup setiap kita. Kerendahan hati mungkin dipandang oleh orang dunia bagi sebuah kelemahan. Kerendahan hati dipandang oleh orang dunia menjadi satu hal yang merugikan, tidak populer saudara. Tetapi kerendahan hati sebenarnya dalam kehidupan kita menunjukkan satu bukti kedewasaan rohani orang percaya. Saudara, yang kedua, ketika kita mulai belajar apa yang perlu menjadi teladan dalam kehidupan setiap kita dari ayat yang kita baca tadi saudara. Maka disitu kita bisa tahu bahwa jalan kerendahan hati itu harus terwujud melalui tindakan melayani sebagaimana Kristus melayani. Maka di sini kita kemudian diingatkan ada satu kisah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, yaitu kisah pembasuhan kaki Tuhan Yesus kepada para murid. Satu kisah yang populer saudara, ya. Satu kisah yang paling sering kali kita dengar, kita baca saudara ya. Bagaimana Tuhan Yesus kemudian membasuh kaki para murid. Dan saya mau katakan bahwa tindakan pembasuhan kaki Tuhan Yesus adalah satu tindakan bagaimana disitulah Tuhan Yesus menunjukkan dia merendahkan diri saudara. Dia merendahkan diri. Karena setelah itu kemudian dia taat kepada Bapa di sorga untuk melangkah ke jalan salib setelah peristiwa pembasuhan kaki para murid itu. Dan peristiwa pembasuhan kaki para murid itu menjadi satu momen di mana Tuhan Yesus kemudian mengatakan ya, agar para murid dan setiap kita sebagai orang percaya juga kita belajar saling melayani. Maka dikatakan Tuhan Yesus, Yohanes 13, 14-15 katakan demikian. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah aku berbuat padamu. Saudara, saling membasuh itu adalah satu upaya, tetapi satu upaya yang bukan kita maknai bahwa kita perlu merendahkan diri kepada pribadi yang kita basuh, saudara. Itulah mengapa seringkali terjadi salah kaprah dan kekeliruan di sini. Karena banyak orang ketika kemudian momen-momen menjelang Paskah dan gereja melakukan satu program atau tindakan saling membasuh kaki. Maka ketika orang-orang yang merasa dirinya besar, orang-orang yang merasa dirinya bahwa dia orang yang berarti, entah dia adalah seorang pengusaha besar, orang kaya atau apapun itu. Dan ketika dia berhasil dan berani membasuh kaki, ya, salah satu jemaat yang tampaknya lemah, rendah, status sosialnya rendah dan sebagainya. Maka itu menjadi sebuah kebanggaan diri. Dan timbul dalam hatinya bahwa dia merasa bangga. Karena aku sudah merendahkan diri. Itu menjadi satu kesalahan bukan? Gitu ya. Itulah sebabnya ada banyak gereja kemudian mulai meninggalkan proses pembasuhan kaki sebelum Paskah saudara. Karena apa? Karena seringkali bisa jadi gitu ya, proses pembasuhan kaki itu dimaknai salah oleh beberapa jemaat. Karena mereka merasa bahwa ketika dia membasuh kaki, orang-orang yang status sosialnya lebih rendah daripada dia, dan dia merasakan ada satu kebanggaan diri bahwa dia telah melakukan satu tindakan, aku rendah, merendahkan diriku. Ini loh aku merendahkan diri, aku mau membasuh kaki orang yang tidak berarti itu, saudara. Saudara, tujuan dan kerinduan Tuhan ketika kita belajar dari Tuhan Yesus yang mau merendahkan diri itu sebenarnya adalah agar setiap kita memiliki sikap kerendahan hati, bukan merendahkan diri. Dan itu diwujudkan dengan tindakan saling melayani satu sama lain. Dan satu kebenaran yang perlu kita pegang saudara. Kita bukan sedang dalam pembahasan kaki itu sedang saling merendahkan diri. Tapi ada kerendahan hati, saling melayani satu dengan yang lainnya. Dan itu juga terwujud dalam apa yang Tuhan Yesus lakukan. Ketika Tuhan Yesus mengosongkan dirinya, dia rela mengambil rupa seorang hamba, dikatakan di sana. Dia seorang raja, tetapi dia rela menjadi hamba. Dia seorang memiliki tahta yang luar biasa, tetapi dia rela turun menjadi debu, saudara. Dan di sini kita bisa temukan bahwa kerendahan hati selalu diwujudkan dalam satu tindakan aktif untuk melayani. Maka ketika kita berkata bahwa aku rendah hati loh, tapi aku gak mau melayani. Itu perkataan yang sangat kontradiktif. Kontradiktif yang pertama adalah ketika kita berkata aku rendah hati, sebenarnya kita sudah gak rendah hati saat itu. Tapi perkataan kedua juga sangat-sangat kontradiktif adalah ketika kita berkata aku rendah hati tapi aku tidak mau melayani, maka itu satu hal yang saling bertentangan. Orang yang rendah hati adalah orang yang mau melayani, masalahnya saudara. Kalau saudara adalah seorang yang rendah hati, pasti
dalam natur saudara, salah satu hal yang saudara akan lakukan dalam natur saudara dalam kerendahan hati itu adalah melayani. Dan itu tidak bisa tergantikan saudara. Maka orang yang rendah hati adalah orang yang pasti hidupnya mau melayani. Dan mereka meneladani sebagaimana Kristus juga melayani. Dan Kristus juga menyatakan bahwa dia melayani secara totalitas. Dengan taat sampai mati. Supaya apa? Supaya agenda Bapa itu yang terwujud lewat kematiannya. Nah di sini kita juga perlu diingatkan saudara. Satu keteladanan Tuhan Yesus ini kemudian mengingatkan bagi setiap kita bahwa pelayanan itu bukan satu pelayanan yang bisa kita kemudian pilih-pilih gitu ya. Kadang-kadang kita juga punya agenda-agenda dan maksud tersembunyi. Karena ketika kita memilih pelayanan itu tujuannya untuk mencari keuntungan diri sendiri. Supaya lebih terkenal, supaya kelihatan hebat, supaya kelihatan seorang yang melayani luar biasa gitu ya. Rajin ke gereja seminggu 2 kali gitu ya. Melayani ini, itu dan sebagainya. Dan kemudian pada akhirnya tujuannya adalah untuk mencari keuntungan diri sendiri. Maka totalitas diri yang kita persembahkan kepada Tuhan itu tujuannya tentu saja bukan untuk keuntungan diri. Tetapi supaya Tuhan dipermuliakan. Dan ketika Tuhan dipermuliakan, kita tidak pernah memiliki satu keinginan untuk mencari kemuliaan yang kita kejar dalam hidup setiap kita. Dengan sendirinya Tuhan akan memberikan kemuliaan bagi setiap kita yang melakukan semua pelayanan itu dengan setia di hadapan Tuhan. Bagi setiap kita yang rendah hati di hadapan Tuhan dalam melayani, Tuhan akan berikan kemuliaan itu. Karena kemuliaan itu datang sebagai akibat, bukan sebagai tujuan yang kita kejar saudara. Maka jangan pernah kejar kemuliaan, karena itu akan menjadi satu hal yang sia-sia. Tapi kejar ketaatan dalam melayani. Kejar apa yang menjadi agenda Tuhan, apa yang jadi kehendak Tuhan ketika engkau melayani dalam kehidupanmu itu. Saudara, di akhir khotbah ini saya ingin menutup dengan satu kisah sederhana saudara ya. Satu kisah dari seorang presiden Amerika bernama Abraham Lincoln. Saudara, Abraham Lincoln ketika dia menjadi seorang presiden Amerika Serikat saudara, dia seringkali membuka pintu gedung putihnya dan kemudian dengan sengaja dia membuka pintu itu dan kemudian melayani tamu-tamu yang datang saudara. Jadi dia dengan sengaja kalau ada tamu datang gitu ya, dia tidak menyuruh orang lain untuk membukakan pintu, dia sendiri yang bukakan pintu depan saudara. Dan mempersilakan tamu-tamu itu masuk ke dalam rumah, ke dalam gedung putih. Nah suatu hari gitu ya, ada satu kejadian kecil di mana dia kemudian menerima seorang prajurit yang datang dengan satu koper yang berat. Dan ketika dia menerima prajurit itu kemudian dengan refleks dia kemudian mengangkat koper itu dan membantu membawa koper itu masuk ke dalam gedung putih itu. Nah tindakan itu ternyata menarik perhatian ajudannya. Sehingga ajudannya kemudian cepat buru-buru berkata bahwa Tuan Presiden itu bukan tugas Anda. Gitu ya, dikatakan oleh para ajudan itu. Tetapi inilah jawaban dari seorang Abraham Lincoln saudara. Dia berkata demikian. Saya tidak melihat ada jabatan yang membebaskan saya dari kebaikan kecil. Saudara, satu perkataan yang bagi saya luar biasa gitu ya. Sosok presiden besar tapi dia tahu bagaimana melakukan kebaikan-kebaikan kecil itu dalam hidupnya, saudara. Saudara, tindakan yang dilakukan oleh Abraham Lincoln ini, jangan pernah kita berpikir bahwa ada satu tindakan yang manipulatif. Saat ketika dia melakukan hal itu, tidak ada wartawan yang meliput, tidak ada wartawan yang siap dengan foto-fotonya, supaya terlihat bahwa dia begitu rendah hati atau merendahkan diri itu, saudara, tidak ada, saudara. Dan kisah ini adalah satu kisah yang mungkin tidak pernah diceritakan sebelumnya. Sampai pada akhirnya saudara. Kisah itu baru diceritakan dalam satu biografi klasik dari Abraham Lincoln setelah kematiannya. Ketika kemudian mulai satu demi satu orang diwawancara. Maka sang ajudan ini kemudian menceritakan satu kejadian yang sangat sederhana. Tetapi bermakna bagi ajudan ini. Bagaimana Lincoln dengan kerendahan hatinya, dia melayani meskipun dia adalah seorang presiden tanpa perlu diekspos oleh media, tanpa perlu ada wartawan-wartawan yang meliputnya terlebih dahulu. Sehingga kemudian foto-fotonya terpampang dan populer di mata dunia, saudara. Saudara, disinilah kita bisa tahu bahwa orang-orang yang menapaki jalan kerendahan hati itu,
tidak akan pernah takut mengerjakan hal-hal kecil, hal-hal yang tampaknya remeh, hal-hal yang tampaknya tidak terekspos sekalipun. Saudara, sebab apa saudara? Sebab dia tahu apa artinya melayani. Dia tahu apa artinya menjalani satu jalan kerendahan hati. Maka menutup akan khotbah pada hari ini saya ingin katakan, kasih dan melayani tidak butuh sebuah panggung, tetapi butuh diri yang mau direndahkan hatinya. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita, mari kita berdoa. Tuhan, pagi hari ini kami bersyukur, kami kembali belajar tentang jalan kerendahan hati. Karena seringkali kami salah memaknai apa yang Tuhan lakukan ketika Tuhan mengosongkan diri, merendahkan diri-Mu Tuhan. Menjadi satu upaya kami juga, kami ingin merendahkan diri kami di hadapan sesama. Padahal kami tidak sedang merendahkan diri kami di hadapan sesama karena kami setara. Justru keteladanan yang penting yang perlu kami lakukan adalah sebuah kerendahan hati. Satu jalan yang tampaknya sulit. Karena kerendahan hati itu tidak membutuhkan satu ekspos. Tidak membutuhkan orang-orang sekitar yang kemudian memvalidasi diri kita. Tidak membutuhkan agenda-agenda tertentu untuk tujuan kepentingan diri kami. Kami melakukan itu dengan tulus. Karena kami hanya memandang kepada Tuhan yang mempercayakan akan semua pelayanan-pelayanan dan apa yang kami kerjakan itu. Tuhan jaga hati setiap kami. Karena seringkali kami tergoda dengan kehidupan pencitraan diri. Ketimbang kami sungguh-sungguh mengerjakan itu dengan sebuah kerendahan hati kami di hadapan Tuhan. Seringkali kami tergoda untuk kami ingin menunjukkan kepada sesama, kepada orang, kepada dunia. Bahwa kami berarti, bahwa kami telah melakukan satu pekerjaan besar. Bahwa kami telah melakukan hal-hal yang istimewa. Yang mungkin tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Tapi tolong kami Tuhan, jaga hati kami, agar kami sungguh-sungguh mau terus belajar untuk rendah hati itu. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pada hari ini. Pimpin kehidupan kami dan sertai kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.